Beberapa alasan mengapa saya ikut mendoakan TGB atau Tuan Guru Bajang agar bisa jadi presiden atau wakil presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 nanti. Yang pertama, TGB telah terbukti mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk membangun NTB pada saat beliau menjadi gubernur selama 2 periode hingga sampai saat ini. Kemudian yang kedua, TGB memiliki etika dan tutur kata yang sopan, yang mudah dimengerti dan mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, di mana hampir seluruh ucapan-ucapan beliau itu bersumber dari kitab suci yang beliau yakini. Nah, hal inilah yang menegaskan bahwa beliau adalah seorang yang religius, yang telah berlangsung sejak beliau lahir hingga saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, di samping usia beliau yang sangat ideal pada saat ini, di mana usia beliau pada saat ini adalah 45 tahun, beliau juga memiliki latar belakang keluarga yang sangat jelas. Kakek beliau adalah seorang pahlawan dari NTB dan juga seorang ulama yang dihormati. 3 alasan inilah yang mendasari saya ikut mendoakan TGB. Karena saya sangat meyakini bahwa Indonesia akan bisa maju, Indonesia akan bisa jaya bila mana dipimpin oleh seorang yang religius, berpengetahuan dan berpengalaman di bidang pemerintahan. Indonesia ini strukturnya kan UMKM paling banyak, dan UMKM itu ya berbasis ya di desa-desa dan di kota-kota kecil ya di seluruh penjuru Republik ini. Siapa UMKM itu? Ya ibu-ibu, kemudian anak-anak muda dan masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil-kecilan. Dari itulah mereka pertama bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian bisa mendidik anaknya, dan kalau ada yang lebih itu bisa digunakan untuk aktivitas sosial. Kemudian pada akhir-akhir ini ada satu gelombang yang masuk sampai ke desa-desa berupa pemodal yang kemudian membangun toko-toko retail modern. Dulu toko-toko retail itu hanya sebatas di kabupaten, dulu sekali. Udah masuk ke desa-desa, masuk ke semua sentra-sentra ekonomi rakyat. Kalau dulu aktor ekonomi adalah masyarakat di sana yang punya usaha-usaha kecil, warung-warung kecil, ibu-ibu apa semua itu, maka kemudian ketika masuk retail modern dengan gemerlapnya, dengan desainnya yang menarik, akhirnya satu demi satu pelaku ekonomi lokal itu mati. Ekonomi tetap tumbuh secara statistik, tapi uang tidak lagi beredar di daerah itu karena aktor ekonominya bukan di situ lagi. Ini menurut kita semua prioritas nggak untuk kita tangani? Menurut saya prioritas. Karena sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu yang penting kan keadilan ekonomi. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu. Insya Allah, kita berjuang bersama untuk ikut kuatkan ekonomi umat. Insya Allah, kita berjuang bersama untuk sejahterakan rakyat kecil. Insya Allah, kita berjuang bersama untuk budayakan Pancasila. Demikianlah ucapan TGB Zainul Majdi. Ya, TGB Zainul Majdi. Ia diminta pandangan soal isu yang dihembuskan dari luar negeri. Indonesia akan bubar di tahun 2030. Ujar TGB Zainul Majdi, Indonesia tidak dibangun oleh para pendiri bangsa untuk bubar tahun 2030. Namun memang kita harus lebih peduli. Berdasarkan data BPS, ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin tinggi. Jika kita bandingkan ketimpangan hari ini dibandingkan 20 tahun lalu, mayoritas rakyat kecil semakin tertinggal. Di antara rakyat kecil itu, tentu saja 87% adalah umat muslim. Koordinator Kementerian Ekonomi saat ini memang sedang mencanangkan kemitraan ekonomi umat. Tapi persoalan ekonomi umat terlalu besar dan terlalu penting jika hanya diserahkan kepada Kemenko Ekonomi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TGB Zainul Majdi siap kuatkan ekonomi umat. Tak hanya ekonomi umat, tapi sejahterakan rakyat kecil.
tak hanya sejahterakan rakyat kecil, tapi juga membudayakan Pancasila. Jika 3 program itu berjalan, insya Allah, sekali lagi, insya Allah Indonesia tidak bubar. Sebaliknya, Indonesia justru semakin perkasa. Bersama saya TGB Zainul Majdi, majukan ekonomi umat, sejahterakan wong cilik, budayakan Pancasila. Ada ungkapan ulama, makana lillah fahuwal muttasil, wa makana li ghairillah fahuwal munfasil. Sesuatu yang dikerjakan untuk mencari ridho Allah maka akan tersambung, akan berlanjut. Sebaliknya, sesuatu yang walaupun semegah apapun zahirnya, namun dilandasi dengan motivasi bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan terputus. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhtisarkan semua tugas peribadatan kita di dalam kehidupan dunia ini dengan satu rangkaian ayat yang pendek. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintah dengan perintah apapun kecuali satu hal, agar mereka mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengorientasikan semua pekerjaan dan amal-amal baik dalam kehidupan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Doing good for God. Kita bekerja dan berbuat baik apapun bentuknya, baik ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, dan zikir-zikir kita, maupun ibadah ghairu mahdhah berupa silaturahim dan kontribusi keumatan kita. Mari kita motivasikan benar-benar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perjuangan Tuan Guru Bajang dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2019 yang saya pikir Dr. Tuan Guru Bajang Haji Zainul Majdi itu dari seorang alim jeli, ulama besar yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Insya Allah cucu saya ini orangnya nanti akan jadi pemimpin di Indonesia. Kita semua sepakat tetap bersatu itu dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankannya. كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد من استقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد من استقى. Saudara, beberapa alasan mengapa saya ikut mendoakan TGB atau Tuan Guru Bajang agar bisa jadi presiden atau wakil presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 nanti. Yang pertama, TGB telah terbukti mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk membangun NTB pada saat beliau menjadi gubernur selama 2 periode hingga sampai saat ini. Kemudian yang kedua, TGB memiliki etika dan tutur kata yang sopan, yang mudah dimengerti dan mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, di mana hampir seluruh ucapan-ucapan beliau itu bersumber dari kitab suci yang beliau yakini. Nah, hal inilah yang menegaskan bahwa beliau adalah seorang yang religius, yang telah berlangsung sejak beliau lahir hingga saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, di samping usia beliau yang sangat ideal pada saat ini, di mana usia beliau pada saat ini adalah 45 tahun, beliau juga memiliki latar belakang keluarga yang sangat jelas. Kakek beliau adalah seorang pahlawan dari NTB dan juga seorang ulama yang dihormati. 3 alasan inilah yang mendasari saya ikut mendoakan TGB, karena saya sangat meyakini bahwa Indonesia akan bisa maju, Indonesia akan bisa jaya
bila mana dipimpin oleh seorang yang religius, berpengetahuan dan berpengalaman di bidang